Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Asep Yoga Firmansyah. Kali ini saya akan menjelaskan tugas saya, yaitu flowchart. Di sini saya membuat 7 kasus yang dibuat menggunakan aplikasi Visio. Untuk yang pertama, di sini saya akan menjelaskan flowchart sederhana proses pembelian HP di Konter. Untuk proses yang pertama, kita start masuk toko, lalu kita menggunakan input memilih tipe, lalu di sini ada decision. Decision ini berguna untuk kita memilih apakah suka dengan tipe ini apa tidak dengan tipe yang kalian mau. Jadi kalian di sini memilih tipe apa yang kalian suka. Jika kalian suka dengan tipe yang kalian pilih, maka proses berlanjut di toko tersebut akan dilakukannya unboxing atau pengecekan barang di dalam kotak handphone tersebut. Lalu proses pembayaran, setelah itu input, keluar, handphone dibawa pulang, lalu keluar toko. Nah, itu jika kalian suka. Jika kalian tidak suka dengan tipe yang, atau jika tidak ada dengan tipe yang kalian suka, maka kalian memilih tipe yang lain. Nah, jadi kembali lagi ke atas, memilih tipe yang lain. Untuk flowchart sederhana proses pembelian HP cukup sekian. Dilanjut dengan flowchart sederhana cara menanak nasi, memasak nasi menggunakan Magicom. Yang pertama kita start, lalu masukkan jack Magicom ke dalam stop kontak, itu pasti ya. Lalu setelah itu tekan tombol pada Magicom, kan ada tombolnya tak? Di sana kita tekan tombolnya, lalu apakah lampu berwarna hijau? Nah, jika berwarna hijau, nasi tersebut sudah masak, sudah matang. Nah, jika kalau sudah matang ke N, jika belum juga ke N. Di sini jadi kita memilih apakah sudah matang apa belum. Untuk yang selanjutnya ada flowchart sederhana penghitungan nilai siswa. Nilai siswa di sini siswa SD. Yang pertama mulai, lalu input nilai siswa dan input NIS ini, input nomor induk siswa dan nama. Yang pertama di input nama dan nomor induknya. Lalu yang kedua input nilai tersebut ada nilai harian, ada nilai ulangan. Nah, selanjutnya proses penghitungan data nilai siswa. Di sini proses di sini menghitung semua nilai-nilai siswa dari mulai nilai harian dan nilai ulangan. Nah, setelah itu di print hasil laporannya berbentuk raport, jadi dibagikan ke siswa. Setelah itu selesai. Yang selanjutnya ada flowchart rumah sakit. Jadi di sini alur masuk ke rumah sakit. Yang pertama kita start, lalu input data pasiennya seperti misal kita pasiennya masuk ke rumah sakit, nanti di input datanya, input data kita. Setelah itu kita sakitnya sakit parah apa tidak, semisal kalau parah masuk ke UGD. Setelah di UGD, di sini ada proses pengecekan dan lain-lain. Setelah itu rawat inap. Setelah rawat inap, lalu sembuh dan resep obat oleh dokter dikasih dan ke N. Jika tidak terlalu parah sakitnya, maka langsung ke pengecekan biasa, tidak melalui UGD. Kita setelah itu
obat resep dokter, jadi obatnya dikasih oleh dokter langsung. Setelah itu langsung ke N. Untuk yang selanjutnya ada flowchart sederhana cara memakai setrikaan. Jadi di sini cara memakai atau menyetrika baju. Yang pertama, start, masukkan colokan ke stop kontak atau ke listrik. Putar untuk mengatur panas untuk prosesnya. Selanjutnya, apakah setrikaan panas atau tidak? Jika panas, kita lanjut untuk melicin pakaian semampu kita ya. Jadi kalau tidak mampu ya istirahat dulu. Jika tidak, rusak atau tidak bisa melicin, cabut colokan. Nah, jika tidak panas-panas, sebaiknya cabut saja setrikaannya. Kalau tidak, nanti bisa-bisa ada kejadian yang tidak kita inginkan. Setelah itu kita ke N. Nah, di N sudah selesai. Untuk yang selanjutnya yaitu flowchart pembuatan tempe. Yang pertama, start, lalu beli bahan-bahan. Setelah itu, bahan-bahan di sini termasuk kedelai, lalu ragi, lalu plastik dan lain-lain. Masak kedelainya hingga matang. Setelah itu dikasih ragi, tempe, dan diamkan semalam. Jadi setelah itu dikasih ragi tempe, didiamkan semalaman. Setelah itu cuci dan giling kedelai supaya lebih bubuk atau lebih hancur. Setelah itu cetak menggunakan cetakan yang sudah disediakan. Diamkan sehari semalam. Lalu untuk input outputnya tempe sudah matang, lalu kita masak. Untuk yang selanjutnya kita menjelaskan proses cara sederhana memesan tiket online kereta. Yang pertama di sini kita start, lalu input data diri kita sendiri, lalu cek jadwal pemberangkatan. Kita semisal akan berangkat pada pukul berapa, lalu memilih tipe kereta, tipenya ekonomis apalah. Setelah itu server memproses data input. Jadi server di sini memproses data diri kita. Lalu apakah tiket masih ada? Nah, jika kita sudah diproses datanya, nanti server akan menanyakan apakah tiket masih ada. Jika masih, berarti kita memilih jumlah tiket. Tapi jika tidak ada dalam tipe atau jadwal pemberangkatan yang kita inginkan, maka kita harus mengganti jadwal pemberangkatan yang kita inginkan. Untuk selanjutnya, jika yes, memilih jumlah tiket yang kita beli, lalu terakhir mendapatkan kode transaksi. Setelah itu selesai. Untuk tugas flowchart mungkin cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf, dan jika ada kekurangan atau jika ada yang kalian ingin tanyakan, silahkan tanyakan di kolom komentar. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.